Mari kita bersama-sama membaca dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17 dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal pertama dari 17 sampai yang ke-20. Setelah mendapatkan kita bergiliran untuk membacanya. Efesus pertama, saya membaca 17, saudara 18 sampai ayat yang ke-20. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Paulus sangat menjadi puas waktu dia mendengarkan bagaimana berita yang tiba kepada dia, menceritakan tentang dua hal yang penting bagi orang Efesus. Gereja di Efesus mengerti bagaimana mentaati kepada Yesus Kristus yang mereka imani, dan bagaimana mengasihi sesama orang suci yang ditebus oleh Tuhan. Dengan demikian, sesuatu hidup yang berarah vertikal kepada Tuhan dan berarah horizontal kepada sesama orang kudus sudah ada di dalam gereja itu. Nah, saudara-saudara, alangkah baiknya jika seorang Kristen mengetahui bagaimana beriman dan bagaimana taat kepada Tuhan, dan juga mengetahui bagaimana mencintai sesama. Saudara-saudara, kita selalu lebih gampang menjadi orang Kristen yang kelihatan sudah menjalankan tugas sesama, tetapi lupa Tuhan. Atau kita mengatakan saya sudah berbakti kepada Tuhan, tidak memperduli orang lain. Kedua macam ini adalah dua macam hidup yang tidak seimbang. Saudara-saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, Tuhan mau mengatakan, nyatakanlah cinta kepadaku, dinyatakan di dalam masyarakat di mana engkau berada. Jika engkau mengatakan ini orang tidak penting, yang penting saya sama Tuhan saja, Tuhan mengatakan tidak. Justru jikalau engkau tidak bisa mencintai saudaramu yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan Allah yang tidak kelihatan? Jika engkau berkata aku beriman kepada Tuhan, tetapi aku tidak perlu mempunyai kelakuan di luar, Tuhan mengatakan iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Engkau mengatakan saya mempunyai kelakuan cukup, saya lebih baik dari orang Kristen yang beriman, maka saya tidak perlu iman. Itu sekali lagi engkau jatuh ke dalam ekstrim yang lain. Di dunia ini ada semacam orang, mereka memang berbuat seperti lebih baik dari orang lain, bahkan lebih baik daripada hamba Tuhan, lebih baik daripada orang-orang Kristen yang menampakkan diri sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang mengatakan saya adalah orang yang berbuat segala sesuatu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pengertian aku tentang etika. Kalau demikian saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu kepada Tuhan, saya tidak perlu beriman kepada Tuhan. Di Eropa sekarang banyak orang semacam demikian. Mereka tidak mengetahui bahwa daya yang memberi kekuatan kepada mereka bisa melakukan kebajikan itu pun ada anugerah Tuhan. Saudara-saudara, orang Eropa telah secara tidak sadar mengadopsi kebudayaan sebagai kristalisasi perjuangan dan pernyataan iman kepercayaan kepada Tuhan beratus-ratus tahun yang lalu. Nenek moyang mereka begitu beribadah kepada Tuhan, begitu beriman kepada Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkan buah-buah dari etika yang sudah mempengaruhi seluruh masyarakat. Namun mereka mengatakan saya tidak usah ke gereja, saya tidak usah beriman. Saudara-saudara, bedanya orang Kristen dan orang bukan Kristen adalah sama-sama menerima anugerah Tuhan, tetapi orang Kristen tahu bagaimana beribadah dan mengembalikan kemuliaan kepada Dia. Sedangkan orang tidak Kristen menganggap itu semua adalah sesuatu yang dari saya sendiri. Sehingga kita membanggakan, kita memuliakan diri karena kita sudah berbuat baik, tetapi kita tidak memuliakan Tuhan dan tidak berbakti kepada Dia. Saudara-saudara, hidup horizontal beres, vertikal tidak beres, tidak cukup. Hidup vertikal beres,
tetapi horizontal tidak beres. Itu pura-pura. Paulus berkata, aku bersuka cita, senantiasa aku menyebut namamu di hadapan Tuhan, setelah aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang bertaat kepada Kristus, dan engkau mencintai sesama manusia. Itulah sebab aku sering berdoa dan sering menyebut namamu di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan kita, Bapa Yesus Kristus, supaya dia mengaruniakan roh kepada kamu. Di sini kita melihat sekali lagi doktrin Tritunggal diucapkan. Aku berdoa kepada Bapa, aku berdoa supaya Bapanya Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada engkau. Di sini ketiga, sumber berkat adalah Bapa. Dan itu melalui pengantara berkat dari Yesus Kristus, melalui sesuatu pemberi berkat yang melaksanakan. Itu ada Roh Kudus. Di sini Roh Kudus disebut dengan dua hal yang disebut di sini. Pertama, dia ada roh yang mengwahyukan. Kedua, dia ada roh yang memberikan bijaksana dan kesadaran. Saudara-saudara, di sini Paulus dengan jelas ayat ke-17 berdoa kepada Tuhan supaya roh yang memberikan wahyu dan roh yang bijaksana itu dikaruniakan kepadamu. Nah, saudara-saudara, banyak orang mentafsir ayat ini langsung mentafsirkan secara salah. Mengapa saya mengatakan kalimat ini? Karena mereka mengatakan roh wahyu, berarti wahyu roh. Roh wahyu sama wahyu roh itu lain. Roh wahyu adalah Roh Kudus yang mengwahyukan. Wahyunya roh adalah wahyu yang diberikan Roh Kudus. Tetapi di sini apa yang diartikan oleh Paulus? Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan Allah, yaitu Bapa dari Yesus Kristus, mengkaruniakan roh yang mengwahyukan, roh yang berbijaksana kepadamu. Jadi the spirit of the revelation and the spirit of the wisdom be given to you. Nah, ini penting sekali. Karena apakah sebabnya perbedaan itu menjadikan kacau iman kita? Jika engkau mengatakan aku menerima wahyunya Roh Kudus, berarti engkau berani mempersamakan dirimu seolah-olah engkau mempunyai semacam pengalaman agama direct atau direct religious experience to be revealed by God. Nah, itu yang kita orang Kristen Reform khususnya hati-hati tidak mau menerima itu. Selama beberapa puluh tahun khususnya di dalam pikiran-pikiran aliran-aliran orang Brethren atau orang-orang yang little flock, orang-orang yang mempunyai semacam pikiran bahwa mereka mempunyai satu inner light. Ini adalah istilah yang sudah dipakai pada waktu zamannya mistisisme, zamannya itu counter reformasi dan zamannya radikal reformasi. Yang disebut radikal reformasi yaitu menganggap reformasi itu masih kurang tuntas. Yang lebih tuntas adalah langsung kita boleh menerima wahyu dari Tuhan. Nah, orang semacam demikian sekarang sudah menjalar di banyak gereja. Mereka mengatakan saya mendapatkan firman Tuhan, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Orang reform mengatakan tidak. Kita tidak boleh sembarang memakai istilah itu. Kalau engkau mengatakan kemarin di dalam mimpi Tuhan mengwahyukan saya, Tuhan berkata kepada saya, kalimat-kalimat seperti ini telah menjadikan engkau mempunyai kebanggaan, kecongkakan rohania yang engkau tidak sadar. Apa sebab? Karena dengan demikian engkau mempersamakan dirimu dengan mereka yang menerima wahyu seperti orang penulis Alkitab. Padahal tidak. Saudara-saudara, sekarang kita tidak lagi menerima wahyu khusus secara pribadi langsung dari Tuhan. Dengar sekali lagi. Sekarang kita tidak lagi menerima wahyu khusus langsung dari Tuhan secara pribadi. Apakah mungkin Stephen Tong sekarang diberikan wahyu khusus oleh Tuhan yang sama rata nilainya dengan apa yang ditulis dalam kitab suci? Tidak mungkin. Apa yang sudah ditulis dalam kitab suci itu sudah menjadi sesuatu peristiwa yang selesai. Apa yang sudah digenapkan seluruhnya komplit diwahyukan di kitab suci tidak mungkin ada lagi. Tetapi yang ada adalah setiap zaman roh yang mengwahyukan kitab suci itu terus memimpin anak-anaknya supaya mengerti apa arti firman yang sudah diwahyukan. Itu namanya roh wahyu. Roh wahyu lain dengan wahyunya roh. The spirit of revelation is different from the revelation of the Spirit. The spirit of revelation itu adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Sedangkan wahyu dari Roh Kudus adalah sesuatu yang sudah diungkapkan kebenaran kepada manusia. Nah, saudara-saudara, kalau keadaan ini tidak dibedakan akan menjadi kacau di dalam iman. Begitu banyak pendeta yang berani
Tuhan mewahyukan aku, Tuhan berkata kepada aku, Tuhan berbicara kepada aku, seolah-olah dia lebih tinggi daripada orang Kristen biasa. Saudara-saudara, baik Martin Luther maupun Calvin mengatakan tidak, kita yang menjadi pendeta sama dengan orang Kristen biasa. Bedanya adalah kita lebih rajin mempelajari firman Tuhan, itu pun tidak tentu. Lalu kita harus mengungkapkan apa yang kita belajar untuk share kepada orang lain. Di dalam pikiran daripada Martin Luther, semua orang Kristen sama-sama adalah imam. Semua orang Kristen berdiri di tangan Allah dan umat manusia. Semua orang Kristen boleh berdoa mewakili umat manusia kepada Tuhan Allah, boleh memberikan pengertian firman Tuhan mewakili Tuhan yang mewahyukan. Dengan demikian, itu kerajaan imamat. Kita adalah sama-sama menjadi imam. All Christians are priests. All Christian has a greatest priesthood in the universe. We are in the same kingdom. Kita berada di dalam keimanan. Kita berada di dalam keadaan kerajaan imamat. Kita diberikan tugas sama. Orang Kristen, orang Kristen yang menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang anggota sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kelebihan antara seorang yang sudah berjubah toga dengan mereka yang memakai pakaian biasa. Itu sebab Martin Luther mengatakan setiap orang Kristen boleh berhak sama seperti pendeta. Boleh melakukan hal-hal, mendoakan orang lain, bahkan kalau perlu membaptiskan orang lain. Setiap orang Kristen boleh memecahkan roti untuk membagi di dalam perjamuan suci. Kalau begini engkau mengatakan, kenapa kita tidak ikut untuk memecahkan roti? Maka di dalam teologi reformasi daripada Martin Luther mengatakan secara kedudukan status kita semua ditebus oleh Yesus Kristus. Kita semua diberikan hak yang sama. Namun untuk mencegah kekacauan, marilah gereja dengan sungguh-sungguh memperhatikan siapa yang dipanggil untuk menjadi full timer, untuk melayani Injil. Biar mereka yang kita percayakan dan kita melantiknya supaya dia boleh melakukan tugas itu. Nah saudara-saudara, jika engkau pergi ke pedalaman luar biasa dalamnya, di satu tempat dan tidak ada pendeta, orang yang engkau injili menerima Yesus Kristus, dan dia berapa hari lagi karena sakit keras mesti mati, dia belum dibaptis, saudara boleh membaptiskan? Boleh. Saudara membaptiskan, engkau menginjili lalu membawa dia lalu membaptiskan dia, tidak salah. Secara status tidak salah. Tetapi secara organisasi gereja, kalau ada pendeta, you tidak lakukan. Karena kita mempercayakan kepada mereka yang dipanggil Tuhan dengan jelas. Ini ajaran dari Martin Luther. Nah saudara-saudara, namun kalau kita mengatakan kalau kita semua sudah menerima wahyu dari roh yang baru kabar kita, itu bahaya. Karena apa? Kalau sekarang masih ada wahyu baru, berarti kitab suci ini belum sempurna. Engkau mungkin merasa, kenapa Stephen Tong mesti serang gereja ini, serang gereja itu. Saudara, saya mau membawa zaman ini kembali kepada kebenaran yang sungguh-sungguh ketat menurut apa prinsip Alkitab. Perbedaan adalah kalau sekarang masih ada wahyu yang baru, Tuhan masih memberikan wahyu baru, berarti kita harus mengaku kitab suci ini belum sempurna karena masih ada wahyu yang baru. Nah kalau seorang pendeta mengatakan saya mendapatkan wahyu yang baru, apakah berarti Tuhan telah memberikan sesuatu yang dulu Tuhan lupa memberitahu kepada Paulus, Petrus dan yang lain-lain? Sehingga sekarang ditambah lagi sesuatu kepada seseorang. Kalau orang itu mendapatkan tambahan sesuatu, berarti Paulus, Petrus semua kurang sempurna kecuali mengerti sebagian daripada yang diberi baru ini. Nah itu tidak bisa. Jadi perjuangan kita bukan mempertahankan sesuatu yang sempit di dalam secara subjektivitas kita. Tidak. Tetapi kita mempertahankan apa yang menjadi prinsip Alkitab. Nah saudara-saudara, prinsip Alkitab berkata yang diberikan tentang hidup dan ibadat itu sudah sempurna. Seluruh firman Tuhan sudah berikan. Dan di dalam seminar satu hari mengenai reformasi itu, di dalam kembangunan rohani, yaitu kebaktian terakhir, saya telah dengan tegas sekali memberikan kenapa kita percaya kitab suci. Satu-satunya buku yang sudah sempurna. Kenapa sola scriptura? Kenapa kita mempertahankan, kita memperjuangkan, dan kita memperdebatkan apa yang sudah dicatat di kitab suci itu sudah sempurna. Karena buku ini dari awal dunia dicipta sampai akhirnya dunia ini akan bagaimana dihakimi dan orang kudus akan bagaimana disempurnakan. Sudah semua catat. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang kekurangan, tidak ada sesuatu yang ketinggalan, tidak ada sesuatu yang Tuhan lupakan, tidak ada.
Itu sebab kalau seorang mengatakan saya diwahyui Tuhan, saya mendapatkan firman Tuhan, jangan menerima dan engkau minta Tuhan ampuni dia. Saudara-saudara, orang selalu berkhotbah di dalam TV Amerika mengatakan God told me, God told me, God told me. Allah berkata kepadaku. Itu udah benar. Paling banyak engkau mengatakan Allah menggerakkan aku, Allah memberikan pencerahan kepadaku sehingga aku mengerti firman. Tapi kalau engkau mengatakan Allah berkata kepadaku, Allah berkata kepadaku, apa yang Allah katakan kepadamu kau tulis lagi, berarti kitab suci bisa ditambah beberapa pasal. Saudara-saudara, siapakah saya? Siapakah engkau? Kita adalah orang yang di dalam zaman sesudah kitab suci sempurna diwahyukan, lalu kita mengerti wahyu Tuhan melalui roh yang mengwahyukan. Menerima roh yang mengwahyukan sama menerima wahyu dari roh yang baru, itu lain. Saudara jelas? Nah, ini satu hal yang penting sekali. Sayang sekali hari ini ada sebagian orang tidak datang dan mereka perlu dengar juga. Di sini Paulus berkata, saya berdoa supaya Bapa, yaitu Allah dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa dari Yesus Kristus, yaitu Tuhan Allah, Bapa surgawi, mengaruniakan kepadamu roh bijaksana dan wahyu. Dan bukan minta Tuhan kasih wahyu baru, tidak. Saya minta Tuhan kasih roh itu kepadamu. Roh itu adalah roh hikmat, roh itu adalah roh yang memberikan wahyu. Tetapi roh itu telah memberikan wahyu dalam kitab, dan tidak semua orang menerima wahyu seperti itu. Tetapi engkau mendapatkan roh yang sama, to receive the spirit of the revelation. Roh yang mengwahyukan, bukan menerima the new revelation of the spirit. Itu beda. Saudara-saudara, ini penting sekali. Sesudah itu dia mengatakan, supaya kamu mengerti sesungguhnya siapa dia. Di dalam kalimat ini Paulus begitu positif dan terimplisit telah mengandung sesuatu pengertian. Banyak orang mengerti Tuhan itu secara tidak sejati. Pengertiannya salah-salah. Pengertiannya penyelewengan. Pengertian itu kurang sempurna. Pengertian tidak akurat. Pengertian itu tidak sesuai dengan apa yang dijalurkan di dalam kitab suci. Paulus mengatakan, oh orang Efesus, engkau sudah mencintai Tuhan, engkau beriman kepada Dia, taat kepada Dia, dan engkau juga mencintai sesama. Bagus, saya senang. Tapi saya minta Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus kepadamu, ya roh yang hikmat dan roh yang memberikan wahyu, supaya engkau boleh mengenal Tuhan dengan sejati. Dan saudara-saudara, sudah mencintai Tuhan, sudah mentaati Dia, sudah mengasihi orang-orang kudus, tetapi masih merutambah lagi pengertian sejati kepada Tuhan perlu. Saudara-saudara, di Jakarta saya percaya 3 macam orang Kristen kalau kita golong dengan agak kasar. Semacam yang kalau perlu ke gereja, mungkin Natal 1 tahun 1 kali daftar, Tuhan saya belum mati kok, jadi harus Natal datang. Kalau nikah ke gereja, kalau lahir ke gereja. Itu di Jerman disebut the four wheels Christian. Orang Kristen 4 roda. Waktu masih bayi bawa 4 roda minta dibaptiskan. Waktu nikah pakai kereta 4 roda untuk ditabiskan. Waktu mati muncul lagi 1 kali. Cuma 3 kali ke gereja. Orang Kristen semacam demikian. Dia bilang saya pasti Kristen karena nenek moyang saya Kristen, papa mama saya Kristen, tradisi Kristen. Bahkan coba cari 3 generasi yang lalu, itu papa saya boksu loh. Mana berani lu bilang saya bukan Kristen? Pendeta, uskup lagi. Oh 5 generasi lalu, purus. Nah, saya pasti Kristen. Lalu ke gereja, oh enggak, daftar sudah aman di situ. Abonemen, keluarga kami abonemen. Meskipun aku enggak pergi, uang saya pasti pergi. Itu coba lihat di lonceng gereja, uang saya itu. Jadi dia cuma datang kalau baptis. Dia kalau datang membaptis anak, datang kalau dia nikah, datang kalau dia mati, atau datang kadang kalau Natal. Sesudah itu tidak ada bocap. Saudara-saudara, Tuhan tenang di situ saja, saya tidak merepotkan kamu. Engkau orang tua terlalu sibuk. Seluruh dunia minta doa sama kamu, saya meringankan tugasmu. Ini orang Kristen macam pertama. Macam kedua, ya ikut kebaktian setiap minggu 1 kali cukuplah. Orang Kristen 52 kali ke gereja, kalau tidak cukup mau apa? Nah, ini macam kedua. Pokoknya saya berbakti, ya yang khotbah siapa juga sama. Pokoknya saya kebuhan. Yang khotbah itu panjang, pendek, benar, tidak benar. Pokoknya iman saya kepada Tuhan benar. Nah ini paling penting, tidak diganggu siapapun. Seorang berkata kepada saya,
Pendeta Stephen Tong, saya dulu sangat terpengaruh oleh siapa pengkhotbahnya. Kalau pengkhotbahnya baik, saya datang. Kalau tidak baik, saya tidak datang. Sekarang saya sudah dilatih Tuhan sampai imanku dan rohaniku matang luar biasa. Sekarang saya datang kepada Tuhan tidak peduli khotbah siapa. Dia pidat tak pidat, saya datang. Dia benar tak benar, saya datang. Khotbah panjang pendek, saya datang. Dia kalau ngantuk, saya ngantuk. Kalau dia giat, saya tidak ngantuk. Pokoknya saya setiap minggu datang kepada Tuhan, tidak pilih. Sekarang lihat, coba lihat. Sudah begitu mahir, begitu sempurna. Sekarang saya tidak pilih-pilihan. Sudah baik kan? Saya langsung tanya dia, "You suka baca buku?" "Oh suka, saya suka banget baca buku Kristen." "Kalau begitu, you ke toko buku Kristen, semua buku you beli ya?" "Oh enggak, mana bisa. Uang kan terbatas. Saya pilih dong yang baik." Jadi saya tanya, "You pilih penulis yang baik sama orang pilih pengkhotbah, apa bedanya?" Kalau engkau mengatakan pokoknya hamba Tuhan saya dengar semua khotbah, kalau begini semua hamba Tuhan bukunya beli semua dong. Nggak bisa dong. Kita mesti pilih yang baik, jangan pilih yang tidak baik. Jadi orang kalau pilih pengkhotbah itu tidak terlalu baik, tetapi juga tidak bisa terlalu disalahkan. Karena Tuhan mau kita mendengar yang benar. Sehingga kalau engkau sungguh-sungguh mencari, engkau bisa mendengar yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Lalu engkau bisa meneliti, mempelajari, itu lebih baik, bukan tidak baik. Saudara-saudara, tidak bisa kita berada di satu gereja yang khotbahnya terus tidak pernah mempertumbuhkan iman kita. Apalagi khotbahnya itu dari liberal, dari ajaran yang salah-salah. Atau khotbahnya tidak karu-karuan dari pikiran sendiri, tapi menumpang nama saya diwahyui oleh Tuhan. Tidak bisa. Kita mendatangkan ke dalam gereja, kita datang ke gereja, kita menerima firman Tuhan yang mempertumbuhkan iman kita, mempertumbuhkan rohani kita. Itu penting, saudara-saudara. Dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dibawa ke atas mimbar, itu merusak gereja. Ajaran-ajaran yang tidak percaya Alkitab, tetapi berani buka Alkitab dan mentafsirkan, itu mengurangi makna Alkitab dan menyelewengkan iman orang Kristen yang dengar firman. Ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan, tapi berani mengatakan Tuhan mewahyukan saya, itu mencuri kemuliaan dan itu akan memalsukan akan wahyu Tuhan. Saudara-saudara, penting sekali. Ketiga macam orang, selain dia bukan saja four wheels Christian, bukan saja Sunday Christian, dia menjadi orang Kristen yang mau belajar dan mau dipakai Tuhan untuk mempengaruhi orang lain. Saudara-saudara, saya percaya tidak banyak gereja mengadakan sekolah malam, mengadakan sekolah institut dan sekolah pelajaran-pelajaran teologi. Karena pendeta-pendeta di sini tidak takut Anda mengetahui lebih banyak. Pendeta-pendeta di gereja ini sudah dilatih supaya kita memberikan sebanyak mungkin dari apa yang kita tahu dan memperkenalkan buku yang baik kepada Anda sehingga Anda boleh mengerti lebih banyak dari pendeta. Silakan. Sampai kalau Tuhan memanggil engkau mengerjakan sesuatu lebih besar daripada apa yang bisa kami kerjakan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah Paulus artinya, yaitu Tuhan memberikan roh yang hikmat dan roh yang memberikan wahyu kepada kamu, sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal Dia. Beberapa orang yang setelah mempelajari akan pelajaran di Stris berkata kepada saya, baru saya tahu betul-betul begitu mendalam. Baru saya tahu betul-betul begitu berbeda. Saya tidak bisa membayangkan jikalau andai kata aku tidak pernah mengikuti akan pelajaran ini. Bagaimana dangkalnya, bagaimana kurangnya pengertian dan iman saya. Meskipun saya seorang rajin ke gereja. Saudara-saudara, doktrin-doktrin satu persatu digarap, dibereskan, dipelajari dan diperbandingkan. Sampai akhirnya engkau mendapatkan pengertian yang sejati. Saudara-saudara, aku berdoa supaya roh hikmat dan roh wahyu diberikan kepada kamu sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal Dia. Ini ayat 17 dan ayat 18 ya, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Sesudah dia mengatakan mengenal Dia dengan sejati, ayat 8 dikatakan dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, saudara-saudara, setelah engkau mengenal Tuhan, pengenalan di otak, pengenalan pengertian di dalam kebenaran mengakibatkan mata hatimu itu menjadi terang. Saudara-saudara, jika engkau mempunyai mobil yang paling baik, lampu yang paling halogen, yang paling bersinar besar,
Tetapi kaca itu sudah dikotori dengan lempung-lempung. Engkau meskipun mempunyai mobil yang terbaik, engkau mempunyai lampu yang terbaik, engkau tidak mungkin melihat dengan jelas. Karena apa? Karena itu pencahayaan itu sudah dikotori, sudah dinajiskan. Demikian juga rohani kita. Jikalau mata rohani kita itu sudah dipolusikan dengan dosa, atau dipolusikan dengan konsep-konsep yang salah daripada baik kebudayaan maupun filsafat atau pikiran manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya subjektivitas daripada pikiran konsep dosa manusia itu mengakibatkan tidak mungkinnya kita melihat jelas firman yang berada di tengah kita. Saudara-saudara, maka Paulus mengatakan, setelah engkau mengenal dia dengan sesungguhnya, matamu di dalam hati itu celik. Matamu celik, engkau melihat lebih jelas. Dan engkau bukan sedang mengerti doktrin. Engkau melihat apa manfaat daripada ajaran-ajaran di dalam imanmu, di dalam doktrin itu, untuk meneguhkan sesuatu kerohanian dan ke karakter sebagai orang Kristen. Maka Paulus mengatakan, setelah engkau mengetahui dia dengan sejati, sungguh-sungguh mengenal dia, sehingga matamu itu menjadi terang. Di dalam mata rohani itu terang. Engkau melihat 3 hal yang besar. Mari kita membaca ayat 18, 19. Kita membaca bersama-sama. Ayat ke-18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang suci, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di sini ada 3 hal, saudara-saudara. Pertama yaitu pengharapan, kedua yaitu kemuliaan, dan ketiga adalah kuasa. Semua pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Berapa besar pengharapan, berapa besar kemuliaan, dan berapa besar kuasa. Nah saudara-saudara, ini semua hal yang abstrak sekali. Tetapi orang reform percaya yang disebut praktis justru adalah semua yang dijanjikan Tuhan yang boleh kita alami melalui kuasa Roh Kudus. Itu praktis. Praktis bukan ini hari makan apa, nanti malam nonton bioskop, besok mesti bayar pajak. Itu baru praktis. Itu hal duniawi. Hal duniawi, hal masyarakat, hal sosial itu satu hal yang praktis. Betul, tak salah. Itu tugas kita. Tapi di dalam kita mempunyai pengertian iman, kebenaran, keadilan, mendirikan watak. Bagaimana kita mempunyai pengharapan, bagaimana kita mempunyai kuasa menangani akan kesulitan-kesulitan hidup. Itu pun praktis. Saudara-saudara, kalau abad ke-19 akhir baru ditimbulkan satu pelajaran disiplin yang disebut psikologi, yang dulu dianggap itu omong kosong, itu adalah sesuatu yang tidak praktis. Yang praktis adalah hal-hal materi saja. Abad ke-20 kita melihat begitu banyak orang sakit jiwa, begitu banyak orang harus minum pil penenang baru bisa tidur, begitu banyak orang perlu counseling dan bayarnya luar biasa, bermiliar-miliar dolar setiap tahun dibayar kepada psikiater di Amerika. Saudara, apa sebab? Kan itu praktis. Manusia tidak mungkin hidup tanpa aspek yang di dalam. Aspek yang di dalam mempengaruhi aspek di luar. Psiko mempunyai pengaruh kepada somatik. Saudara-saudara, begitu banyak penyakit sebenarnya tidak ada. Saudara mengetahui bahwa 75% penyakit yang saudara rasakan itu tidak ada. Lalu ke dokter, dokter kasih obat apa saja, engkau rasa tenang karena sudah ketemu dokter. Saudara-saudara, 25% penyakit yang betul-betul ada. Saya percaya secara fakta hidup saya dan tubuh saya mempunyai penyakit lebih banyak dari orang lain. Tapi secara pengertian iman dan sesungguhnya pengharapan dan kuasa, saya menghidupkan satu hidup jauh lebih sehat daripada mereka yang kurang penyakit dari saya. Apa sebab? Karena perbedaan itu. Itu bukan hal yang tidak realitas. Itu bukan hal yang tidak praktis. Itu praktis. How to have the strong spirit within you to influence your healthy psychology and to support your material and physical life. Itu penting sekali. Orang Kristen bukan orang yang hanya menunggu masuk surga. Tidak. Orang Kristen adalah orang sekarang juga. Di dalam hidup itu melalui kuasa Roh Kudus dan pengertian firman, menjadikan orang yang kuat spirit, kuat jiwa dan mental untuk menghadapi kesulitan hidup yang sehari-hari timpa kepada kita.
Begitu banyak orang saben hari hanya mengurusi hal-hal hanya karena kekhawatiran. Dan kekhawatiran mengakibatkan dia sibuk luar biasa. Yang dia sebut praktis itu adalah karena praktisnya dalam belum beres. Maka praktisnya luar dah habis-habis. Dengar kalimat ini baik. Kalau saudara setiap minggu baik-baik mendengar dan mengerti dan terima prinsip yang penting dari Alkitab, saudara akan juga hemat banyak uang ke dokter. Maaf ya dokter-dokter, nanti jadi sepi. Saudara-saudara, kalau Anda betul-betul mengerti apakah pengaruhnya iman, pengaruhnya komunikasi dengan Tuhan, itu sebagian dari praktis dalam yang memberikan kekuatan untuk mempengaruhi praktis yang di luar. Saudara akan menjadi orang yang sehat dan bersuka cita. Saudara-saudara, orang yang takut ini karena tidak security. Kenapa tidak sekuritas? Karena di dalamnya tidak mempunyai jaminan pengharapan. Kenapa tidak mempunyai jaminan pengharapan? Karena imannya kepada Tuhan tidak mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh limpah. Your faith in Jesus, your faith in God should be so abundant with the promises and the understanding of the assurance in this life and that hope in eternal life. Dengan demikian kita hidup di dalam dunia dengan pengharapan menuju kepada dunia yang kekal. Ini yang dikatakan di sini, supaya kamu mengetahui betapa besar pengharapanmu. Saudara-saudara, orang Karl Marx terlalu mengerti, terlalu hanya menekankan akan dunia sementara ini, sehingga mereka mengatakan janji-janji dunia yang datang itu adalah pelarian daripada dunia praktis. Tidak, sama sekali salah mengerti. Saudara-saudara, itu rekan-rekan daripada Sigmund Freud, termasuk Adler dan Carl Jung. Setelah mereka menyelidiki kemudian, mereka menemukan kesimpulan berbeda dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud mempunyai kesempitan konsep yang terikat dengan seks. Sehingga dia menganggap orang itu jiwa tidak beres karena paling penting adalah sexual life yang tidak beres. Tidak. Akhirnya di dalam penemuan Carl Jung sama Adler membuktikan orang yang mempunyai agama dan imannya kuat selalu jiwanya lebih sehat daripada mereka yang tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai agama. Dan dia sampai membuat itu data-data membuktikan banyak orang cari dia berapa persen dari Katolik, dari Protestan, dari Yudaisme dan sebagainya. Saudara-saudara, orang yang mempunyai agama yang kuat, mempunyai iman yang betul-betul kuat, itu mendapatkan sesuatu pengharapan yang mengkaitkan kepada dunia kekekalan, sehingga dia mengetahui dunia ini hanya menjadi tetamu saja. Minggu lalu dan minggu dua yang lalu saya mengatakan, meskipun rumahku ada di dunia, tapi dunia ini bukan rumah kita untuk selama-lamanya. Meskipun saya perlu satu rumah di dunia, tapi dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini, biarlah Roh Kudus itu berada mencelikan matamu dan kamu menjadi terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Tuhan manggil bukan seperti kita panggil. Kita semua orang egois. Kalau kita panggil seseorang untuk bekerja adalah kita memerlukan tenaganya, lalu menurut peraturan kita mesti bayar dia. Itu selesai. Ini panggilan dunia. Engkau panggil orang menjadi pembantu, engkau panggil dia untuk apa? Untuk memakai tenaganya, lalu engkau imbalkan dengan berikan sedikit uang. 1 bulan berapa ratus ribu, selesai. Engkau panggil seorang supir supaya dia boleh mengemudi buat engkau, sehingga tenagamu, semangatmu tidak diperas di situ. Engkau boleh cuan lebih banyak. Itu penantian panggilan dunia. Tapi Allah tidak panggil begitu. Allah memanggil seseorang langsung memberikan pengharapan kepada dia. Nah, ini bedanya. Allah memanggil, panggilan itu dikaitkan dengan pengharapan. Kepanggilan itu adalah supaya engkau mendapatkan berkat untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, tidak ada orang panggil seorang bekerja. Kerja di saya panggil engkau, ayo jadi seorang pegawai di saya menjamin seumur hidup engkau sampai mati ada makanan. Tidak ada. Orang-orang kaya pun sekarang tidak bisa jamin sendiri kok. Saya mendengar salah satu orang paling kaya di Jakarta sekarang cilaka karena uangnya semua berada di bank-bank yang ditutup. Setiap bank itu cuma bisa keluarkan 20 juta. Jadi dia macet luar biasa. Uang-uangnya kenapa pilih di bank-bank itu, dia juga sendiri tidak ngerti. Saudara-saudara, kalau orang sendiri tidak bisa menjamin diri, bagaimana menjamin kita? Tapi Tuhan yang memberikan pengharapan adalah Tuhan yang menjamin. Tuhan yang memberikan pengharapan adalah Tuhan yang kekal. Waktu dia panggil dengan panggilan surgawi. Dia waktu panggil dengan panggilan kekekalan.
Dia panggil dengan panggilan yang di dalamnya ada pengharapan kekekalan. Saudara-saudara, maka Søren Abi Kierkegaard, dia mengatakan satu kalimat, if Christian hope is not for eternity, so we being a Christian, we are more miserable than those who are not believer. Jikalau orang Kristen pengharapan kita tidak ditujukan kepada kekekalan, maka hidup kita jauh lebih kasihan dari mereka yang belum beriman. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita mempunyai satu pandangan yang membuka wawasan kita, yang mencetuskan kita daripada keterbatasan yang berada di dalam kesempitan kita untuk menuju kepada kelimpahan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku memanggil engkau, dan di dalam panggilan itu ada pengharapan. Coba selidiki. Nah saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen tidak mau menyelidiki. Coba dengar khotbah enak, sudah, atau tidak usah dengar. Tapi kalau engkau sudah dengar kalimat-kalimat yang dijanjikan, coba diselidiki. Engkau menemukan berbeda sekali. Di dalam panggilan ada pengharapan. Semua 1, 2, 3. Di dalam panggilan itu ada pengharapan. Saudara dipanggil Tuhan untuk bertobat. Waktu engkau dipanggil untuk bertobat, pertobatan itu ada pengharapan, pengampunan dosa. Engkau dipanggil untuk beriman. Di dalam iman itu mengandung kemungkinan berbibit untuk pengharapan dan cinta kasih. Engkau dipanggil untuk melayani. Di dalam pelayanan itu ada janji di mana engkau akan berbuah kekekalan. Engkau dipanggil untuk menjadi seseorang yang mengorbankan diri, memberi sesuatu kepada orang lain. Di situ Tuhan memberikan janji-janji pengharapan yang luar biasa. Setiap panggilan itu berdasarkan janji yang memberikan kekuatan. Dan setiap panggilan itu mengandung pengharapan yang engkau tidak lihat pada mulanya. Waktu engkau dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, engkau permulaan tidak tahu apa-apa. Cuma tahu saya melayani Tuhan, saya menjadi orang Kristen. Dari panggilan itu ada pengharapannya. Ini ayat yang penting. Di dalam seluruh kitab suci ini salah satu ayat yang unik sekali. Betapa besar pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. The calling of God is not in vain. Allah tidak memanggil secara kosong. Allah tidak memanggil secara bermain-main. Panggilan Allah mengandung pengharapan. Dan pengharapan-pengharapan yang berada dalam panggilan harus kita selidiki. Itu sebab Ibrani pasal 3 ayat 1 mengatakan, maka kami yang sama-sama telah menerima panggilan surgawi, biar kita terus merenungkan Kristus yang kita anggap sebagai imam besar itu. To meditate Jesus Christ, which we call the great messenger and the great priest. Saudara-saudara, dia adalah imam besar. Dia adalah yang diutus, yang teragung itu. Mari kita merenungkan dia. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 12 kita mengatakan, kita melihat Yesus Kristus menghina pendarahan yang tiba kepada dia, menghina penganiayaan diterima oleh dia, karena dia melihat kepada hari depan dia. Saudara-saudara, pengharapan-pengharapan kepada kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan mengakibatkan kita mempunyai satu pengertian bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan secara praktis kita terima di dalam dunia ini. Tidak ada orang mempunyai kekuatan lebih besar dari mereka yang mengerti pengharapan di dalam iman. Tidak ada orang mempunyai ketabahan yang lebih besar dari mereka yang sudah menteguhkan pengharapan di dalam Tuhan di dalam dasar iman. Saudara-saudara, orang komunis setelah 50 tahun menganiaya orang Kristen, mereka membuktikan agama yang paling kuat agama Kristen. Saudara-saudara, agama kita tahan dibakar. Saudara-saudara, tahan dibakar, tahan dianiaya, tahan dikerjain orang. Itu lebih kuat daripada hanya bisa mengerjain orang lain. Saudara-saudara, anak kecil umur 2 baru bisa ngomong, sudah bisa bohong. Anak kecil umur 5 sudah bisa pukul orang lain. Tetapi saudara-saudara, sampai berapa tahun baru dia tahan dipukul tidak kembali pukulan? Gampang mana? Gampang pukul orang atau gampang dipukul tapi tahan? Jawab. Kalau tidak jawab, coba pukul sebelahmu, lihat. Langsung tahu reaksinya bagaimana. Itu kekuatan menahan aniaya, kekuatan menahan kesengsaraan. Itu kekuatan lebih besar daripada kekuatan keberanian untuk membakar orang, untuk menganiaya orang lain. Di Alkitab mengajar kepada kita hal yang lebih dalam dari filsafat apapun, daripada ajaran agama apapun, karena ini langsung dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Paulus menulis surat-surat seperti begini, itu adalah akhir dari abad pertama atau di tengah pertengahan dari abad pertama, menjelang akhir abad pertama itu penganiayaan akan datang. Jadi Paulus sudah mempersiapkan mereka sehingga secara lahiriah mereka tidak dapat apa-apa. Mereka mendapatkan penganiayaan, kerugian, mendapatkan pukulan, mendapatkan ujian yang berat sekali.
Gereja-gereja orang Kristen pada abad pertama, saudara-saudara, itu mengalami puluhan tahun penganiayaan sampai akhir abad pertama. Dan abad kedua pun terus seluruh abad itu penganiayaan. Tapi mereka tidak mengatakan, apa sih? You suruh saya jadi Kristen, akhirnya saya begitu susah, saya begitu dianiaya, saya begitu rugi. Apa gunanya menjadi orang Kristen? Tidak. Justru agama Kristen paling kuat pada waktu bertemu dengan penganiayaan dan kesulitan. Justru orang Kristen paling menyatakan iman yang teguh pada waktu mereka mengalami penghinaan, pengejekan daripada orang yang ateis atau yang melawan Kristen. Puji Tuhan. Disitulah kita melihat pengharapan kekekalan tidak digoncangkan oleh kesementaraan. Saudara-saudara, biarlah dunia bergejolak, biar ombak itu taufan meningkat dan dunia terus bergoyang, imanku dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak goyang. Saudara-saudara, jangan terlalu dipengaruhi oleh gejala di dunia ini. Jangan terlalu iri sama mereka yang kaya tidak beres. Jangan engkau terlalu takut kemiskinan akan timpa kepada engkau. Jika engkau beriman sungguh, pegang teguh akan Tuhan, Tuhan akan pelihara engkau. Karena ada pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Bukan saja demikian dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, terjemahan ayat ini di dalam versi yang lain justru terbalik. Maka satu pusaka yang sudah dimiliki Tuhan Allah di dalam Kristus, di dalam kaum suci, itu betapa mulia adanya. Saya lebih suka dengan terjemahan itu. Berarti gereja ini ada milik Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan berikan kepada Kristus, Kristus serahkan kembali kepada Bapa. Yang Bapa karuniakan kepada Kristus, Kristus berikan hidup kekal kepada mereka. Nah, ini saudara bisa membaca dengan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 17. Di sana dimana aku telah mengkaruniakan hidup kekal kepada mereka yang kau karuniakan kepadaku. Jadi gereja adalah pemberian Bapa kepada anak, dan hidup kekal adalah pemberian anak kepada gereja, dan gereja adalah menjadi milik pusaka Tuhan Allah di dalam Kristus, dan Kristus adalah pusaka orang Kristen di dalam alam semesta. Ini sesuatu hal yang begitu indah, saudara-saudara. I call upon your name and give of the nations to me. Ini sesuatu yang diminta oleh Kristus kepada Bapa dan diberikan Bapa kepada Kristus yang tercantum di dalam Mazmur pasal kedua akhir. Di dalam Mazmur pasal kedua akhir itu sesuai dengan apa yang dicantum di dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-9. Saudara-saudara, di mana Kristus menebus orang sucinya dari segala bangsa, segala suku, segala tempat dan segala daerah, segala bahasa, from all nations, all languages, all tribes, all places. He redeemed them to God by His blood. Ini yang menjadi lagu yang terakhir sebelum amin di dalam Mesias. Worthy is the Lamb. Saudara-saudara, syukurlah dan berlayaklah domba yang telah tersembelih, karena dia telah membeli kita kepada Tuhan dari segala bangsa, segala suku, segala daerah, dan segala tempat, segala zaman. Baik kita semua yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, kita menjadi milik Tuhan Allah. Kalau kita menjadi milik Tuhan Allah, berarti kita adalah harta pusaka Allah. Tapi Kristus adalah harta pusaka kita. Dan Kristus memberikan hidup kekal kepada kita, sehingga kita mendapatkan harta pusaka hidup kekal. Dan Kristus minta segala bangsa dari Bapa. Bapa memberikan orang suci dari segala bangsa menjadi harta pusaka Kristus. Ini keliling terus. Saudara, puji Tuhan. Siapakah kita? Gereja itu adalah mutiara yang berada di dalam pasir. Orang suci adalah kaum tebusan antara mereka yang binasa. Orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus, disucikan dengan Roh Kudus. Siapakah kita? Kita harta yang diindahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku memeliharamu. Di rumahmu pasti ada barang yang berharga, ada yang tidak berharga. Yang tidak berharga taruh sembarangan, yang berharga kunci baik-baik. Iya toh? Kalau pikir lagi rumah kurang kuat, safety box. Safety box kurang kuat, safety boxnya yang berada di bank. Bank yang bangkrut tidak dipindahkan kepada yang tidak bangkrut. Saudara memelihara sesuatu yang paling berharga di tempat yang safe. Karena apa? Safety-nya harus imbang dengan nilainya. Kalau nilainya tinggi, tidak safety, sayang.
Kalau safety-nya mahal, dalamnya cuma simpen kacang, sayang. Jadi yang mahal, yang berharga taruh di tempat yang safe. Ini suatu keseimbangan, sesuatu pengertian yang umum. Nah, saudara bertahu tidak, Allah mengatakan, aku begitu mengindahkan kamu, aku begitu mencintai kamu, dan aku begitu memelihara kamu seperti memelihara butir mataku sendiri. Saudara-saudara, di dalam seluruh tubuh hanya satu tempat mempunyai kepekaan yang lebih dari tempat yang lain, yaitu kulit mata. Begitu satu pasir datang, pasti dia tutup. Tidak ada yang pelan-pelan ya, nanti dulu ya. Kadang-kadang kalau kita minta anak kerja sesuatu, ayo kerjakan. Jawabnya, nanti dulu, nanti tunggu sebentar. Kita rasa kok kurang cepat begitu ya. Tidak ada kulit mata yang mengatakan nanti dulu ya, pelan-pelan tutupnya. Sudah jadi padang pasir kecil dia. Tidak mungkin saudara-saudara. Begitu ada sesuatu dan Tuhan telah membuat butir mata ini di tengah-tengah itu muscles atau itu apa itu urat-urat yang begitu peka sehingga kulit mata, urat mata itu begitu peka. Ini satu lubang yang cukup besar dengan itu beton dari tulang yang kuat sekali. Tapi mata ini perlu goyang sehingga urat-urat itu cepat sekali. Bukan secara cepat secara urat, cepat secara apertur di dalamnya. Engkau melihat gunung yang jauh. Di sini atas gunung ada 2 pohon. Lihat. Oke. Hei. Di sini ada nyamuk. Begitu lihat, langsung fokusnya ke sini. Itu Nikon, Linhof atau Minolta, Yasika. Tidak mungkin, saudara-saudara. Begitu jauh, 50 km bukit atas gunung itu ada apa? Langsung ke sini. Cepatnya itu mata luar biasa. Dan Tuhan berkata, aku melindungi engkau seperti melindungi butir mataku sendiri. Amin. Jangan kira Tuhan membuang engkau. Tidak. Engkau sering buang Tuhan si iya. Aduh, Tuhan sudah melupakan engkau. Tidak. Engkau sudah terlalu lama melupakan dia. Iya. Sehingga sekarang mungkin ada disiplin, ada hajaran, ada kesulitan yang tiba. Supaya engkau sadar kembali dan ingat, He is my God. I should come back to Him. Saudara-saudara. Dan pusaka yang berada di dalam tangan Tuhan, betapa mulia adanya. Mulia, luar biasa mulianya. Jadi kita melihat 3 hal. Pertama, pengharapan yang luar biasa besarnya ada di dalam panggilan itu. Kedua, ini kemuliaan Tuhan yang besar di dalam pusakanya. Di dalam gereja, gereja adalah satu tempat yang harus mengutarakan, merefleksikan, menyatakan akan kemuliaan Tuhan Allah. The glory of God. Istilah glory dalam bahasa Greek adalah doxa. Istilah sin di dalam bahasa Indonesia ada dosa. Maka kita mari melihat akan keadaan dua ini yang terbalik. Di mana ada doxa, di situ tidak ada dosa. Di mana ada dosa, di situ tidak ada doxa. Semua 1, 2, 3. Di mana ada doxa, di situ tidak ada dosa. Di mana ada dosa, di situ tidak ada doxa. Berarti Tuhan mau pusakanya, orang Kristennya hidup tidak bercacat salah, lepas daripada segala kenajisan, segala pencemaran yang mengurangi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan. Di mana dosa dan dosa bertentangan, kita melihat dengan jelas. Kalau saya mau Tuhan dipermuliakan terus, berarti saya mesti menghindarkan diri dari perbuatan dosa apapun. Jikalau saya mau kemuliaan Tuhan itu penuh, dosa saya harus kosong. Jikalau dosa saya makin banyak, berarti kemuliaan Tuhan makin kurang. Jikalau dosa saya menjadi sempurna dan penuh, berarti kemuliaan Tuhan itu nihil di dalam hidup saya. Berapa besar kemuliaan Tuhan di dalam pusakanya. Berapa besar kemuliaan Tuhan yang berada di dalam gereja. Di dalam orang-orang ditebus. Saudara-saudara, biar gereja Tuhan menjadi gereja yang mulia. Gereja Tuhan menjadi tubuh Tuhan yang tidak bercacat celah. Melalui apa? Pembersihannya. Melalui firman dengan air. Ini tercantum di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-26. Dia memakai firman melalui air telah membersihkan kita dari segala cacat celah dan segala penyakit dan keriput, sehingga kita boleh menjadi tubuh yang mulia demi memuliakan Dia. Mari kita membaca Efesus pasal ke-5 ayat ke-26. Efesus pasal 5 ayat ke-26. Saya membaca 25 dulu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus
telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Semua 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Puji Tuhan, Dia menyukainya, menyucikannya, dan memandikannya dengan air dan firman. Air adalah alat yang paling penting untuk membersihkan, dan air di Alkitab melambangkan pertobatan, melambangkan penyucian. Firman menjadi kuasa untuk membersihkan kita. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Di dalam terjemahan lain, untuk menyingkirkan jemaatnya daripada penyakit-penyakit yang bercacat celah dan yang kerut keliput, saudara-saudara. Sehingga segala keriput, segala sesuatu yang tidak beres, segala sesuatu yang tidak lurus, diluruskan. Segala cacat itu dibersihkan, segala pencemaran itu disucikan, dan kita melalui firman kita dibersihkan. Saudara-saudara, di dalam kebaktian setiap kali saya mengharapkan satu hal terjadi. Firman dikabarkan, dosa dikurangin. Firman dikabarkan, dosa dikurangin. Pengertian tambah keberfirman, keberanian berdosa dikurangin. Setiap kali mengerti firman lebih banyak, kita makin disucikan. Firman menjadi salah satu kekuatan yang paling besar membersihkan kita. Alkitab mengatakan kuasa pembersihan itu 3. Pertama, Roh Kudus. Kedua, firman. Ketiga, darah. Semua katakan, Roh Kudus, firman, darah. Oh Tuhan, saya mau hidup suci. Kecuali dari 3 hal ini tidak mungkin. Saya mau dengan niatku hidup suci, tidak mungkin. Niatmu tidak mempunyai kuasa menyucikan kamu. Niatmu paling banyak merubah sedikit arah depan. Tapi dulu yang sudah kau perbuat dosa, tidak mungkin dirubah oleh niat. Jadi niat manusia tidak bisa menyucikan manusia. Yang menyucikan manusia cuma 3 hal. 3, tidak lebih tidak kurang. Di seluruh kitab suci hanya 3. Roh Kudus, firman, dan darah Yesus Kristus. Roh Kudus membersihkan kita melalui apa? Melalui darah dan firman. Firman membersihkan kita dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus dan jasa Kristus dengan darah. Darah bisa membersihkan kita. Kenapa? Karena ini darah di dalam janji firman, dan darah yang dipakai Roh Kudus untuk melaksanakan keselamatan. 3 ini bekerja satu dengan lain, sehingga tidak ada sesuatu lowongan antara ketiga ini. Spirit, by using the blood of Jesus Christ, and the power of the word cleanse us. Roh Kudus memakai firman dan darah membersihkan kita. Firman, darah, Roh Kudus, darah, firman, Roh Kudus, darah. 3 hal ini membersihkan kita. Membersihkan kita daripada kerut-kerut, daripada segala sekeliput-keliput, daripada segala cacat, daripada segala kenajisan. Sehingga kita boleh menjadi mempelai yang bersih. Saudara-saudara, setiap kali engkau melihat mempelai laki perempuan sebelum masuk ke dalam aula pemberkatan, begitu hati-hati jalannya. Biasa yang lincah atau biasanya yang aktif sekali. Waktu jadi mempelai perempuan lincah enggak? Mungkin setelah engkau dewasa, hari yang paling pelan gerak-gerik hari itu loh. Betul enggak? Dan sebelum masuk ke dalam ruang pemberkatan, selalu ketakutan pakaiannya kotor. Selalu ketakutan nanti kalau ini sudah mau diberkati, ada tetesan daripada tinta bagaimana? Ada sedikit kotoran dari bagaimana? Debu banyak bagaimana? Tidak mungkin. Dia menjaga begitu bersih. Itulah sikapnya gereja di hadapan Tuhan. Gereja adalah mempelai perempuan. Gereja harus memelihara kecemerlangan, kebersihan, kesucian sampai pertemuan dengan Tuhan kita kali kedua dia datang. Saudara-saudara, ini artinya. Jadi engkau mesti mengetahui pengharapan disedia bagi kita berapa besar. Dan kemuliaan yang diharapkan dari Tuhan, di mana hidup kita itu boleh betul-betul memuliakan dia, berapa besar juga. Ini kedua. Dan ketiga, saudara-saudara, adalah kuasa yang sedang berjalan, sedang beraktif di dalam gereja, itu berapa besar. Nah saudara, banyak orang tidak sadar ini. Kalau orang bicara tentang kuasa, langsung mikirkan kesembuhan. Saudara-saudara,
Wah, kalau ada pendeta yang bisa menyembuhkan, itu kuasa besar. Kalau bisa menjatuhkan orang, itu kuasa besar. Menjatuhkan orang tidak kuasa besar, membangunkan baru kuasa. Ini konsep begitu sederhana kok tak ngerti. Ini pendeta membangun orang tidak bisa menjatuhkan, bapak bisa. Jatuh-jatuh mengapa sakit linu, dipijat gitu. Alkitab mengatakan membangunkan, tapi pendeta sekarang menjatuhkan. Itu kan terbalik. Alkitab mengatakan menyempurnakan, kita menghancurkan. Iya, pada waktu kita bertobat memang hati kita perlu hancur. Tapi kehancuran hati itu bukan titik akhir. Itu adalah titik mula untuk kita menuju kepada kesempurnaan. Salah satu buku yang ditulis oleh Watchman ini, kehancuran manusia dan keluarnya roh. Saya kira mesti dibalik ke namanya. Mestinya kehancurannya roh dan keluarnya manusia. Jadi Allah tidak pernah mau kita hancur. Allah mau kita sempurna. Allah tidak pernah mau kita jatuh, mau kita bangun. Sekarang kita lagi melihat banyak gejala yang meminjam istilah-istilah mengandung kuasa supranatural untuk mengkaget-kageti orang. Dan banyak orang yang tidak mengerti akan firman dan prinsip Alkitab sudah terpusing-pusingkan oleh istilah-istilah rohania yang kelihatan sangat dalam. Itu tidak benar. Saudara-saudara, berapa besar kuasa yang sedang berlaku di dalam dirimu. Saudara-saudara, coba pikirkan berapa besar kuasa yang berada dalam dirimu. Coba hayati, coba sadarkan bahwa sedang ada kuasa Tuhan di dalam dirimu. Saya tidak sadar itu sampai satu kali. Waktu saya umur 17, yaitu tahun 1957, saya umur 17, bulan 9, tanggal 20 lebih. Setelah saya berdoa bagi seorang tua yang sakit keras luar biasa. Saya masih umur 17. Di dalam doa saya mengatakan, Tuhan nyatakan kemenanganmu atas setan. Semua setan yang sedang keliling kamar itu langsung pergi. Saya tidak tahu. Hari keduanya baru saya diberitahu. Kemarin waktu engkau datang berdoa, Tuhan menyertai engkau. Doamu dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudara tahu tidak, di dalam diri kita itu ada kuasa. Ada kuasa rohani. Jika engkau beriman sungguh, engkau betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, engkau betul-betul telah menerima hak sebagai anak. Dan kuasa itu ada padamu. Jangan kira tidak ada. Cuma engkau tidak sadar, engkau minder, engkau anggap biasa. Saudara-saudara, saya memberikan satu contoh. Kalau seorang malam-malam sendirian di satu kamar sendiri, dia menyebut, setan datanglah, datanglah. Berani enggak? Ih, takut ya? Engkau takut apa? Takut kalau dia datang engkau tidak tahu kemana, begitu kan? Tapi kalau engkau berdoa, Tuhan datanglah, datanglah, engkau tidak rasa apa-apa. Berarti kamu telah menganggap kerutinan kekristenan itu satu hal, take it for granted. Saudara langsung sadar apa yang saya katakan? Saya mengatakan ini secara paksa karena saya tidak mau saudara memanggil setan-setan datanglah. Itu tidak boleh. Tapi saya hanya memberikan satu imajinasi. Jikalau engkau mengatakan ke dalam dunia supranatural, memanggil nama yang jelek, engkau rasa takut. Engkau rasa langsung ketakutan kalau terjadi sesuatu. Kenapa diam doa engkau tidak sadar? Itu engkau sedang memanggil nama terbesar, lebih besar dari setan. Oh Bapa di dalam surga. Waktu engkau menama Bapa di dalam surga, datanglah kepadaku. Oh Yesus Kristus, berilah kekuatan kepadaku. Engkau sedang menyebut nama yang paling besar, tapi engkau tidak sadar. Itu sebab saya terpaksa harus memberikan satu imaginational teaching untuk membawa engkau kepada satu pengertian. Saudara-saudara, waktu kita menamakan Tuhan, oh Allah, engkau sebab sedang menyebut nama yang tertinggi yang memati hidupkan seluruh umat manusia. Engkau sedang menyebut nama yang tertinggi yang tidak ada lawannya. Yang nama setan, nama apapun tidak lebih dari itu. Dan itu sudah ada pada dirimu. Engkau sudah Kristen, engkau harus sadar, engkau memiliki, engkau sekarang sudah mempunyai kuasa itu dalam dirimu. Tapi engkau tidak sadar. Engkau membiarkan begitu saja. Setiap kali engkau berdoa, setiap kali engkau melipatkan tangan, setiap kali engkau tutup mata, setiap kali engkau menyebut Tuhan. Saudara-saudara, itu bukan main-main, itu bukan istilah. Itu adalah oknum yang tertinggi yang sedang kau panggil. Dan di mana kau panggil, di situ dia tahu. Di mana kapan saja engkau panggil, di situ dia mendengar. Dan di mana engkau sungguh-sungguh memanggil dia, di situ dia hadir. Sadarkah kuasa begitu besar? Itu sebab saya berkata kepada saudara, bukan karunia. Untuk mengusir setan itu bukan karunia. Tidak perlu karunia, itu kuasa. Itu hak.
The privilege, the authority have been given. Kita semua sudah diberikan otoritas. Kita semua sudah diberikan kuasa itu. Cuma sayangnya kau tidak sadar. Makin menjadi orang Kristen, makin rutin, makin menghina diri. Sekarang Barat, negara Jerman, negara itu Polandia, negara akan Holland, Belgia, Prancis, Inggris. Begitu banyak orang Kristen tidak lagi mengindahkan iman Kristen. Lalu mereka mulai mencari-cari yang lain. Cilaka tidak. Sekarang Barat sedang tidak sadar. Sedang menganggap, oh ini semua tidak apa-apa kok. Mereka tidak sadar apa yang mereka miliki, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka diberikan janji itu begitu besar. Mereka anggap itu sesuatu kerutinan, rutinitas yang tidak berarti. Paulus mengatakan, biar matamu itu dicelikan, engkau melihat berapa besar pengharapanmu di dalam panggilan. Berapa besar kemuliaan yang berada di dalam pusaka. Berapa besar kuasa yang sedang berlaku di dalam dirimu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pada minggu-minggu akan datang, kita akan masuk ke dalam kristologi, di dalam bagian terakhir, nama yang terbesar di dalam alam semesta. Kiranya Tuhan menyadarkan kita dan membawa kita kembali kepada Dia. Dan kita tidak lagi menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tidak lagi mengecewakan Tuhan yang sudah memanggil kita. Tidak lagi menghina, meremehkan apa yang kita peroleh di dalam Dia. Dan tidak lagi mentudungi kemuliaan yang seharusnya memancar melewati kita untuk segala kehormatan Allah yang kekal. Mari kita berdiri. Apa terima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur untuk panggilan yang mengandung pengharapan. Kita bersyukur untuk tuntutan supaya kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur sudah ada kuasa yang diberikan kepada kita masing-masing. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sekali lagi datang kepadamu untuk memperbarui iman kami di dalam diri Tuhan. Kami sekali lagi datang memberikan syukur hormat kepadamu karena pelihara Tuhan kepada kami di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kepada Kristus. Kristus telah memberikan hidup baru kepada kami. Kami bersyukur kami telah dijadikan negara keimamat yang kerajaan yang sudah Tuhan terima. Kami bersyukur Tuhan sudah memakai kami menjadi pemancar kemuliaan di dalam dunia. Kami bersyukur dan pengharapan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ada kemuliaan besar yang akan dimancarkan melalui kami. Kami bersyukur ada kuasa yang besar yang Tuhan mau pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.